Tusni Tamrin atau biasa yang dikenal dengan MH Tamrin lahir di Batavia, tanggal 16 Februari 1894. Ia merupakan keturunan Belanda Indonesia. Darah Belanda ia dapatkan dari sang ayah, sedangkan darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Betawi. Ayahnya bernama Tabri Tamrin adalah seorang wedana di bawah Gubernur Jenderal Jonas Cornelis van der Wijk. Saat berusia 25 tahun, Tamrin telah diangkat menjadi anggota Dewan Kota Betawi yang didirikan pada 1905. MH Tamrin telah berjuang untuk memperbaiki nasib penduduk dan kota Betawi. Hasilnya pun tampak saat pemerintah kolonial membuat kanal Ciliwung agar Jakarta tidak terkena banjir. Kenalkan, nama saya Vivaldi Aviantosa, biasanya dipanggilnya Valdi. Di sini saya bertugas sebagai pemandu wisata di Museum MH Tamrin ini. Jadi sebelum dimiliki oleh Bapak MH Tamrin, gedung ini dimiliki oleh orang yang berkebangsaan Belanda yang bernama Meneer de Haas. Dan waktu itu digunakan sebagai gudang dan penyimpanan buah-buahan juga. Dan ini diimpor dari Australia. Jadi buah-buahan dan hewan-hewan itu diimpor dari Australia. Kemudian diolah di sini, lalu hasilnya dikirimkan ke instansi-instansi atau perumahan mewah milik VOC di Batavia. Lalu akhirnya tahun 1927 dibeli oleh Bapak MH Tamrin, tapi langsung dihibahkan. Jadi ketika dibeli oleh Bapak MH Tamrin itu tidak dijadikan tempat tinggalnya, melainkan untuk dihibahkan kepada pergerakan kemerdekaan. Dan waktu itu dikenal dengan nama Gedung Permufakatan karena sering dijadikan tempat berkumpulnya para tokoh-tokoh nasional untuk mengadakan rapat menuju kemerdekaan. Akhirnya gedung ini diresmikan menjadi Museum Muhammad Tusni Tamrin pada tanggal 11 Januari 1986 oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat itu Bapak Raden Suprapto. Mengenai biografi Bapak MH Tamrin, beliau lahir di Sawah Besar pada tanggal 16 Februari 1894 dan nama panggilannya waktu kecil adalah Mat Seni. Mat Seni ini singkatan dari Muhammad Tusni Tamrin karena kebiasaan orang-orang Betawi di Sawah Besar itu sering menyingkat-nyingkat nama seseorang. Dan beliau juga memiliki seorang kakek yang bernama Ort, orang berkebangsaan Inggris. Kakek Ort ini merupakan pengusaha hotel di Petojo, namanya Hotel Ort. Dan beliau memiliki seorang nenek bernama Nur Aini, orang asli pribumi Betawi. Lalu pamannya bernama Muhammad Tabri, ayahnya bernama Tamrin Muhammad Tabri, seorang pegawai Pamongkraja berpangkat Wedana. Di zaman sekarang ini Wedana setingkat dengan Bupati atau Camat. Dan ibunya MH Tamrin bernama Nur Hamah, orang asli pribumi Betawi. Baru lahirlah seorang Bapak MH Tamrin. Ya, itu adalah silsilah dari keluarganya Bapak MH Tamrin. Setelah lulus dari sekolah Koning Willem III, jadi Koning Willem III ini adalah setingkat dengan SLTA ya. Jadi setelah lulus dari Koning Willem III ini, beliau mulai bekerja di kantor atau perusahaan perkapalan milik Belanda. Nah, di situ beliau mulai berkenalan dengan sosok Belanda yang bernama Van der Zee. Jadi si Van der Zee ini merupakan sekretaris di anggota Gemeentraad atau di zaman sekarang setingkat dengan DPRD atau Dewan Kota. Nah, di sini beliau mulai menunjukkan tentang kebisaan atau penguasaan politiknya beliau, jiwa kepemimpinannya beliau ditunjukkan di situ. Dan si Van der Zee ini mengajak atau merekrut MH Tamrin untuk menjadi anggota di Dewan Kota Praja di Gemeentraad tadi pada tahun 1919. Nah, disinilah beliau mulai menunjukkan tentang betapa besarnya jiwanya beliau ini untuk membela rakyat pribumi di Jakarta. Ada beberapa fasilitas yang masih bisa kita rasakan sampai sekarang yang pada waktu pembuatannya itu digagas oleh Bapak MH Tamrin. Ada banjir kanal Ciliwung, pintu air Manggarai, lalu ada penyediaan air bersih waktu itu dikenal dengan nama PDAM atau PD Pamjaya yang sekarang ini kita untuk mandi, untuk konsumsi minum juga. Nah, itu adalah berkat dari jasanya Bapak MH Tamrin. Dan juga ada fasilitas stadion waktu itu namanya Stadion VIJ, singkatan dari Voetbalbond Indonesisch Jakarta.
sekaligus klub sepak bolanya juga yang sampai sekarang ini masih bergerak dan berganti nama menjadi Persija. Dari kecil Bapak Ahmad Tamrin ini sangat dekat sekali dengan dan rekat banget sama budaya Betawi, terutama karena beliau juga tinggal di sawah besar ya, yang rata-rata penduduknya adalah orang Betawi. Dan juga dari silsilah keluarganya, dari segi yang perempuannya ya terutama, nah itu adalah orang-orang asli Betawi semua, dari neneknya, ibunya, bahkan istrinya juga orang Betawi. Istrinya namanya Nyi Oto Harwati. Lalu karena beliau juga sempat membangun Jakarta pada waktu itu yang sedang dijajah oleh kolonial Belanda, tapi karena jasanya beliau mau masuk menjadi bagian dari Belanda karena mempunyai tujuan tertentu, yaitu untuk membela rakyat pribumi, terutama orang-orang Betawi. Selamat siang dan selamat datang di Muhammad Husni Tamrin. Perkenalkan, nama saya Deni Maulana. Saya di sini sebagai pemandu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menemani teman-teman semua untuk berkeliling di Museum Ahmad Tamrin. Sebenarnya tidak dianggap berbahaya, tetapi pada awal tahun 1941 politik Belanda sedang disenggol oleh Jepang. Maka dari itu Bapak Ahmad Tamrin dicurigai oleh pihak Belanda. Pada tanggal 6 Januari 1941, rumah Bapak Ahmad Tamrin digeledah oleh kolonial Belanda yang diduga menyimpan dokumen-dokumen penting kerjasama dengan bangsa Jepang. Sampai akhirnya beliau dijadikan tahan rumah selama 5 hari. Beliau meninggal pada tanggal 11 Januari tahun 1941 dan dimakamkan di TPU Karet Bifak, Cideng, Jakarta Barat. Barang-barang peninggalan bersejarah sendiri itu adalah belangkon Surakarta, yang dimana belangkon tersebut dipakai oleh Bapak Ahmad Tamrin pada saat rapat PPPKI di Surakarta. Dari perjuangan Bapak Ahmad Tamrin, saya bisa melihat bahwa Bapak Ahmad Tamrin salah satu pahlawan yang berjuang sesuai dengan alur perasaan rakyat. Untuk teman-teman atau kaulah muda, kita harus bisa menghargai jasa-jasa pahlawan kita, terutama seperti Bapak Ahmad Tamrin ya. Jadi Bapak Ahmad Tamrin ini memiliki jiwa dan pembawaan seperti beliau itu tidak ingin mementingkan dirinya sendiri. Jadi dia lebih mementingkan nasib rakyat, nasib orang-orang banyak di Jakarta, terutama kehidupan di Jakarta. Jadi dia tidak hanya memikirkan diri sendiri, atau kita bisa bilang sebagai bukan orang yang egois gitu, bukan pahlawan yang egois, seperti itu. Tetaplah kreatif, teruslah aktif, hidup indah dengan berkarya.